إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terlebih dahulu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah setiap kebaikan. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita setiap ba'da subuh hari Ahad sampai menunggu waktu syuruk, dan mudah-mudahan majelis kita ini dihitung termasuk dalam golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah setelah syuruk kita lanjutkan dengan salat 2 rakaat atau yang disebut dengan salat syuruk, ya. Yang mana ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah kemudian duduk di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, maka kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya itu seperti haji dan umrah sempurna kata Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca sedikit atau sebagian dari perangai jahiliyah yang ke 114, ya, dari kitab Syarah Masail Jahiliyah yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan syarahnya ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada Masail Jahiliyah yang ke-114 ini, yaitu di antara perangai orang-orang jahiliyah, kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi, yakni di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah yaitu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Seorang yang menyembunyikan kebenaran dalam kondisi dia mengetahui kebenaran tersebut, dia sembunyikan kebenaran tersebut di hadapan manusia dalam rangka ingin mencari kemaslahatan duniawi, maka ini berarti dia telah menempuh jalan dari jalan-jalan orang-orang jahiliyah. Di antara orang jahiliyah tersebut yang sering menyembunyikan ilmu adalah orang-orang dari kalangan ahlul kitab, ya, terutama orang-orang Yahudi yang mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ahlul ilmi,
ya, mereka itu golongan orang-orang yang memiliki ilmu karena mereka memiliki kitab samawi yaitu Taurat. Mereka lebih berilmu dibandingkan orang-orang Nasrani, ya. Makanya dalam surah Al-Fatihah setiap solat yang kita baca, kita berlindung dari dua golongan yang dimurkai dan yang tersesat, ya. Ketika kita mengucapkan dengan seraya berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ya Allah, tunjukilah jalan aku ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Yang dimurkai ditafsirkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai, mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, bahkan justru mereka menyembunyikan ilmu tersebut. Dengan bukti ketika mereka mengetahui kenabian Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir, maka mereka tidak mau mengimaninya. Padahal mereka sudah mengetahuinya dengan detail bahkan sebelum Nabi SAW itu dilahirkan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui tentang perihal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Baik mereka mengetahui secara fisiknya, sifat-sifatnya, maupun nanti risalah yang akan dibawa itu bagaimana. Orang-orang Yahudi itu tahu persis, ya. Akan tapi ketika ternyata nabi terakhir tersebut adalah dari kalangan bangsa Arab, bukan dari orang-orang Bani Israel, maka mereka pun menolaknya dan berusaha menutupi kebenaran tersebut di hadapan manusia. Maka orang-orang yang menutupi kebenaran, padahal kebenaran tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab, maka ancaman mereka adalah dilaknat. Ayat 159 sampai 160. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang menutupi satu penjelasan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab, kebenaran yang hakiki, kemudian mereka menutupinya, Allah sebutkan mereka itu akan mendapatkan laknat. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah akan melaknat mereka dan mereka pun mendapatkan laknat dari makhluk yang bisa melaknat. Artinya Allah jauhkan dari rahmatnya, dan seluruh makhluk itu akan mendoakan agar supaya Allah tidak mencurahkan rahmat kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang menutupi kebenaran, menyembunyikan kebenaran padahal dia mengetahuinya. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan bagaimana cara bertobat dari hal tersebut. Innal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mereka mau bertaubat dan membenarkan dan memperbaiki keadaan dan menjelaskannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang aku terima tobatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan aku Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi di sini disebutkan syarat tobat bagi orang yang sudah terlanjur melakukan, yaitu menyembunyikan kebenaran di hadapan manusia padahal dia mengetahuinya. Maka tobatnya tidak cukup dia hanya menyatakan tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja, akan tapi disyaratkan dia harus memperbaiki keadaan dan menjelaskan kepada manusia. Kalau dia sudah memfatwakan di hadapan manusia dengan menyebarkan kejelekan-kejelekan
dengan menyebarkan kebatilan-kebatilan padahal dia tahu itu adalah kebatilan, maka dia harus menjelaskan kembali bahwasanya apa yang telah dia katakan dahulu itu adalah satu kesalahan, ya, sehingga manusia juga bisa kembali kepada jalan yang benar setelah disesatkan oleh fatwanya tersebut. Maka ini diantara syarat yaitu bertobat dari menyembunyikan ilmu. Dia harus menjelaskan kepada manusia. Baik, kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan penjelasan dari perangi jahiliyah yang ke-114 tersebut, wa asyaddu min kitmani syahadah kitmanul ilmi, dan di antara bentuk yang paling keras, ya, yang paling jahat di dalam menyembunyikan persaksian, yaitu menyembunyikan ilmu. Alladhi huwa hayatun nas wa hidayatuhum ila siratil mustaqim. Yang mana menyembunyikan ilmu itu adalah berkaitan dengan kehidupan manusia, berkaitan dengan hidayah atau petunjuk bagi manusia kepada jalan yang benar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan dengan keadilan, berlaku adil di dalam bersaksi untuk Allah, ya. Walaupun persaksian kalian itu terhadap diri kalian sendiri ataupun kepada kedua orang tua ataupun kepada kerabat. Dalam ayat ini Allah memerintahkan seorang yang ingin bersaksi itu harus adil, dalam artian jujur, tidak boleh menyembunyikan kesaksian. Dia harus bersaksi sebagaimana apa yang ia telah saksikan. Maka di antara persaksian, ya, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya lebih besar, yaitu dengan cara menyembunyikan ilmu, ya. Ketika dia bersaksi tidak sesuai dengan apa yang dia saksikan, maka menyembunyikan ilmu ini adalah bersaksi palsu. Kenapa? Karena ketika menyembunyikan ilmu ini berkaitan dengan kehidupan manusia secara umum, berkaitan dengan hidayah bagi manusia kepada jalan yang benar. Karena kalau dia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu yang benar, maka manusia akan tersesat dari jalan yang lurus dengan sebab dia telah menyembunyikan kebenaran tersebut. Fal wajib bayanul haq, maka wajib untuk menjelaskan kebenaran, wa adamul mudahanah, dan tidak boleh untuk basa-basi di dalam menjelaskan kebenaran, tidak boleh basa-basi, ya. Wa min dzalika idza ra'a an-nasa 'ala batilin aw khurafat aw syirkin fa innahu la yaskut. Apabila seorang melihat manusia, kondisi manusia di atas kebatilan atau di atas khurafat. Khurafat itu satu keyakinan, ya, ataupun dia itu satu amalan, ya, yang dia yakini amalan tersebut bisa menimbulkan sesuatu hal tertentu yang itu tidak ada dasarnya dalam syariat, ya. Ini secara global pengertian khurafat, yang itu bersumber dari khayalan, biasanya dari khayalan, kemudian dari mimpi-mimpi yang datang dari syaitan, yang itu tidak ada sandaran dari syariat, ya. Maka itu disebut khurafat, dan itu terus berlanjut turun temurun, biasanya seperti itu khurafat.
Contohnya misalnya seseorang meyakini ketika ada burung gagak lewat, kemudian dia mengatakan dalam hatinya atau dia meyakini nanti sebentar lagi hari ini itu akan ada orang yang meninggal dunia. Ya. Kalau yang dikitari tersebut rumahnya misalnya, wah nanti keluarga saya akan ada yang mati. Ya. Kalau yang burungnya tersebut mengitarinya di kampung secara umum, berarti wah di kampung ini nanti akan ada yang mati. Ya, keyakinan itu yang dikaitkan dengan adanya burung yang terbang tersebut itu adalah khurafat. Kenapa? Karena itu nggak ada katanya. Syariat Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Kemudian itu diyakini, maka itulah keyakinan khurafat. Ya, keyakinan khurafat. Mata berkedut misalnya, wah kiamah itu dit. Ya. Padahal atau nyambut gawe. Ya. Maka ini keyakinan khurafat. Ya. Kejigloan cecak, wah meh mati iki. Nah, bener meh mati. Ya. Jenenge menungso apa meh nglungsungi, ya. Maka ini keyakinan khurafat dan keyakinan yang lain, ya, yang ini tidak ada dalilnya dari syariat, kemudian diyakini dan itu berkaitan dengan hal yang gaib, biasanya dengan sesuatu yang akan terjadi, ya. Maka ini keyakinan khurafat. Maka ketika seseorang melihat manusia semacam ini, ya, meyakini keyakinan khurafat, kemudian di atas kebatilan atau di atas perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yaskut, maka sungguhnya dia tidak boleh diam ketika dia mengetahui itu kesalahan, itu suatu hal yang tidak benar, maka dia tidak boleh diam. Dia harus jelaskan. Ya, harus dijelaskan. Bal yajibu alaihi an yubayyin, bahkan wajib bagi dirinya untuk menjelaskannya. Wala yatrukun nasa yaqauna fi ibadatil qubur wa ibadatil adrihah wa muzawalatil bid'ah al-mudillah. Dan dia tidak boleh membiarkan manusia terjatuh dalam peribadahan kepada kuburan, ya. Dan tidak boleh membiarkan manusia terjatuh kepada pengaguan terhadap kuburan yang dibangun, yang diagungkan, dan praktek-praktek kebid'ahan yang menyesatkan. Ini nggak boleh, ya. Maka dia harus menjelaskan hal tersebut di hadapan manusia, ya. Wa yaskutu wa yaqul, sehingga ketika dia membiarkan, dia dalam kondisi diam dan mengatakan laisa li sya'nun bin nas, enggak ada urusannya diriku dengan manusia, ya. Dengan alasan semacam ini enggak boleh. Ya, wis ben lah manusia wis sak karepe dhewe wisan. Ya, dudu urusanku. Sing penting aku ora syirik, sing penting aku ora nglakoni, sing penting aku apik, wis menungso meh mlebu neraka kabeh karepe. Nah, ini enggak benar. Ya, enggak benar. Ya, sekali lagi surga itu terlalu luas kalau kita ingin menghuni sendiri. Justru ketika kita menginginkan saudara kita itu menjadi bagian penghuni surga, ya, maka konsekuensinya kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bentuk kecintaan kepada saudara kita. Kalau kita melihat manusia itu berada di pinggir jurang penyimpangan, kesesatan, dan itu mengancam keselamatannya nanti di akhirat, maka bagi kita yang tahu, sudah memiliki ilmu, maka kita peringatkan. Ya, wahai saudaraku, jangan melakukan seperti ini. Ini enggak boleh dalam syariat. Ya. Ini suatu hal yang tidak ada tuntunannya. Ya. Ini satu hal yang menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Ya. Kita tahu saudara kita misalnya masih meminta restu kepada orang yang sudah meninggal misalnya, kalau ingin melakukan
perbuatan-perbuatan misalnya ingin mengadakan hajatan misalnya, sowan dulu ke orang tuanya yang sudah meninggal, ya. Kemudian pasang sesajen di tempat-tempat tertentu, ya. Karena meyakini kalau tidak melakukan hal tersebut nanti akan memberikan madharat, ya, penunggu dari tempat tersebut. Maka ini harus diingatkan, ya. Tidak boleh dia diem saja, ya. Diem saja tidak boleh, ya. Fa hadza kitmanul ilmi wa khiyanatun lin nasihah. Maka kalau dia diam, inilah namanya menyembunyikan ilmu dan berkhianat di dalam nasihat, ya. Karena pada hakikatnya sesama manusia itu, apalagi khususnya sama kaum muslimin, harus menasihati. Karena inilah sifat yang Allah kecualikan bagi orang-orang yang merugi. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Kemudian Allah kecualikan di antara sifatnya, ya, yaitu watawasau bil haq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran, tidak boleh menyembunyikan kebenaran, ya. Fallahu lam yu'tika hadzal ilma min ajli an taskuta alaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadamu itu bukan untuk kamu diam, bukan untuk kamu amalkan sendiri, tidak, ya. Ketika Allah memberikan ilmu pemahaman terhadap agama, ya, kita bisa faham, bisa membedakan ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ya, ini maksiat, ini ketaatan, bukan untuk kita pek dewi, ya. Wis menungso kudu karepe, sra karepe. Sing penting aku pinter, sing penting aku iso ngibadah sak karepe, ya. Enggak. Allah titipkan ilmu itu kepada kita agar kita juga mengajak yang lainnya. Wa inna ma hammalaka iyyahu min ajli an tubayyinahu linnas, ya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu itu kepadamu agar supaya engkau juga bisa menjelaskan ilmu tersebut kepada manusia. Wa an tad'u ila Allah ala basirah, dan engkau menyeru kepada Allah di atas ilmu tersebut, ya. Wa an tuhawila ikhrajan nas minadh-dhulumati ila nur, dan engkau berusaha mengeluarkan manusia dari jurang kegelapan kepada cahaya, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kesyirikan kepada tauhid, yaitu peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kepada amalan-amalan yang itu benar-benar ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fala yazughu lil ulama an yaskutu, maka tidak boleh bagi ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, untuk diam. Wa hum yaqdiruna 'alal bayan la siyama idza ra'au an-nasa fi dhalalin wa syirkin wa bid'in wa khurafat. Dan dalam kondisi mereka mampu untuk menjelaskan, maka enggak boleh diam, terlebih apabila mereka melihat manusia berada dalam kesesatan, berada dalam kesyirikan, berada dalam kebid'ahan, berada dalam keyakinan-keyakinan khurafat, ya. Fala yas'uhum as-sukut, maka tidak boleh bagi orang yang berilmu itu untuk diam, ya. Maka kalau dia diam berarti dia telah menyembunyikan ilmu, dan itulah dengan sebab menyembunyikan ilmu Allah mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka celaan Allah tersebut juga akan mengenai dirinya, ya. Apa yang menimpa orang-orang dari kalangan ahlul kitab dikarenakan mereka menyembunyikan ilmu berupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari seluruh makhluknya, itu pun akan menimpa orang-orang selanjutnya yang berlaku sama, ya. Baik itu dari kalangan kaum muslimin sendiri.
Ya, ketika dia menyembunyikan ilmu, maka hal yang menimpa oleh orang-orang terdahulu dari kalangan ahlul kitab itu pun akan menimpa dirinya. Ya. Ini diam dari masalah kebenaran, dari ilmu yang dia ketahui dari kebenaran. Fa kaifa idza qala bi khilafil haqq wa huwa ya'lamu? Lalu bagaimana lagi kalau dia yang dia katakan itu berseberangan dengan kebenaran yang dia ketahui? Dia tahu itu enggak boleh, tapi dia katakan boleh. Nah, ini lebih berat lagi. Kalau dia cuma diem saja, dia tahu sebenarnya apa yang dilakukan masyarakat ini enggak boleh, ini kesyirikan, tapi dia diem. Dia enggak mengatakan tidak boleh, juga enggak mengatakan boleh. Dia diem saja. Ini saja laknat Allah Subhanahu wa taala akan menimpa dirinya, sebagaimana Allah juga telah melaknat orang-orang ahlul kitab. Ya. Apalagi kalau dia sampai ngomong sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Dia harusnya menjelaskan ini nggak boleh, tapi yang dia jelaskan ya nggak apa-apalah, ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Padahal dalam hatinya dia mengetahui ini sesuatu yang haram. Ya, maka ini lebih keras lagi, lebih berat lagi tanggungan dosanya. Dia tidak hanya diam, tapi dia sudah menutupi kebenaran tersebut dan mengatakan dengan sesuatu yang berseberangan. Ya, sesuatu yang tidak boleh dia katakan boleh, sesuatu yang boleh dia katakan nggak boleh. Ya, wa afta bi khilafi muta'ammidan min ajli irda'in nas. Kemudian dia berfatwa dengan yang sebaliknya secara sengaja hanya dalam rangka mencari keridhaan manusia, au min ajli tamshiyatil umur, atau dalam rangka melanggengkan perkara, urusan, agar urusannya lancar, berjalan dengan lancar, au min ajli an yusayyiran nasa ala ma hum alaihi, atau agar supaya dia tidak dikucilkan manusia, bisa jalan bareng-bareng di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat. Aku nek iki tak omongke sak tenane iki syirik, ya. Wah, iki berat. Aku engko iso urip dhewe ning kampung iki. Ya. Iso ra dilurui, ya. Nek apa-apa ra diwaki iki engko. Nah, ini menyembunyikan ilmu dan mengatakan dengan yang sebaliknya yang bertentangan dengan syariat dalam rangka agar supaya dia tidak dikucilkan. Ya, dia bisa berjalan bareng dengan komunitas manusia yang berada di atas kebatilan. Ya, maka ini nggak boleh. Ya, manusia yang terbaik saja Nabi kita alaihi salatu wassalam itu menanggung resiko diusir dari kampung halaman dalam rangka menjelaskan al-haq ini. Ya, maka tidak boleh kita hanya untuk kedudukan kita, hanya untuk lancarnya usaha kita sampai menyembunyikan kebenaran di hadapan manusia, atau bahkan dengan mengatakan yang sebaliknya. Suatu yang dilarang kita katakan boleh, ataupun sebaliknya suatu yang boleh kita katakan tidak boleh. Maka ini tidak diperbolehkan. Fal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Maka kebenaran itu adalah kebenaran yang harus diikuti, artinya lebih berhak untuk diikuti. Fa anta turdillaha azza wajal wa la turdin nasa wa hum ala batilin. Maka engkau harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mencari keridhaan manusia padahal manusia di atas kebatilan. Maka ini enggak boleh. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arada anhu an-nasa wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillahi sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nasa."
Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan buat manusia ridho kepada dirinya. Ya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan resiko Allah murka, maka Allah pun akan murka kepada murka. Maka catat hadis ini, ingat-ingat betul bahwasanya semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mungkin mencari keridhaan manusia, karena yang menggerakkan hati yang manusia, yang membolak-balikkan hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya kita membuat manusia itu ridho? Caranya kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya manusia akan murka, tapi pada hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat manusia pada akhirnya ridho kepada dirinya. Ya. Ketika kita menjelaskan suatu yang hak, ya, dengan niat kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terkadang waktu itu di saat kita menjelaskan al-haq tersebut manusia marah kepada kita. Ya. Wah, iki ngotak-atik adat iki wis wong wis tahun-tahunan ya berlaku neng kampung kene kok diotak-atik dianggap iki perbuatan syirik, ya, dianggap iki ra nek contone, ya. Maka saat itu mungkin kita mendapatkan kemurkaan dari manusia. Tapi ingat, hati manusia itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang membolak-balikannya. Ya, satu saat manusia itu akan sadar, ya, dan akan Allah Subhanahu wa taala buat manusia itu ridho kepada dirinya. Dan itu terkadang terjadi setelah kita menjelaskan dari kebenaran tersebut, mungkin setelah kita meninggal. Gak harus saat itu juga, ya. Dan kita lihat ya, dari perjalanan para nabi, para ulama itu seperti itu, ya. Jadi ketika mereka menjelaskan tentang al-haq, misalnya contohnya Nabi kita sendiri alaihi salatu wassalam diusir dari Mekah, ya. Tapi setelah itu apa? Ya. Setelah itu penduduk Mekah beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Allah yang membuatnya ridho, Allah yang membukakan pintu hati mereka. Walaupun sebelumnya di saat pertama kali menjelaskan kebenaran tersebut sampai Rasulullah SAW itu diusir, bahkan mau dibunuh. Ya. Tapi setelahnya kemudian mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan menerima dan sekaligus menyadari bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah satu kebenaran. Jadi tidak boleh seorang yang menjelaskan kebenaran di hadapan manusia itu demi mendapatkan keridhaan manusia dia sembunyikan kebenaran. Maka ini enggak boleh. Karena pada hakikatnya ketika dia mencari keridhaan manusia, maka Allah akan murka kepadanya, ya, dan Allah pun sanggup menjadikan seluruh manusia itu murka kepada dirinya. Tapi kalau yang dia cari adalah hanya keridhaan manusia, hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun maha sanggup, ya, untuk melakukan atau menjadikan seluruh manusia itu juga mengikuti keridhaannya, ya. Baik. Maka ini yang harus kita perhatikan, yaitu kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran di hadapan manusia, karena ini merupakan di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, terutama di kalangan orang-orang ahlul kitab, ya. Kemudian kita masuk pada al-mas'alatu al-khamisah asyarata ba'dal mi'ah. Perangai jahiliyah yang ke-15, 115. Qala al-muallif rahimahullah al-qawl
yaitu ucapan atas nama Allah tanpa ilmu, mengucapkan sesuatu yang disandarkan kepada Allah padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakannya. Qaidatul dhalal wa hiya al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin. Kaidah yang sesat, yang keliru, yaitu ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Qaidatul dhalal ay aslu dhalalil 'alim wa mansha'uhu al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin. Kaidah yang keliru, yang sesat ini artinya aslu dhalalil 'alim. Ya, asal kesesatan seorang yang berilmu dan sumbernya, dari sumber kesesatannya yaitu ketika orang tersebut berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Wal qawlu 'ala Allah bila ilmin a'dhamu minasyirki, dan ucapan atas nama Allah tanpa ilmu ini adalah lebih besar dibandingkan kesyirikan. Ya, nanti akan dijelaskan maksudnya. Walidzalika qala Allah jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yaitu Rabbku telah mengharamkan bagiku al-fawahisha, yaitu perbuatan kekejian yang nampak maupun yang tidak tampak, zahir maupun batin. Wal itsma wal baghya, juga mengharamkan perbuatan dosa, maksiat dan melampaui batas terhadap hak-hak orang lain. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan juga mengharamkan bagiku dari perbuatan menyekutukan dengan Allah apa yang tidak ada penjelasannya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan juga mengharamkan bagiku dari kalian berucap atas nama Allah terhadap apa yang tidak kalian ketahui, ya. Faja'ala al-qawla 'ala Allahi fawqa syirki billahi azza wa jal. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan tanpa ilmu atas nama Allah itu di atas kesyirikan, ya, derajatnya di atas kesyirikan. Makanya di situ disebutkan urutannya itu urutan tasoadi, yaitu urutan dari bawah ke atas, ya. Di situ disebutkan pertama kali al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ya, yang zahir maupun yang batin. Kemudian disebutkan dosa. Maka dosa ini secara umum itu lebih besar dibandingkan al-fawahish, ya. Kemudian disebutkan al-baghya bighairil ilmi bighairil haq, yaitu melampaui batas terhadap hak-hak orang lain, bersikap zalim. Maka ini lebih besar lagi dibandingkan hanya sekedar maksiat. Kalau maksiat terkadang dia antara dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah melampaui batas terhadap hak-hak orang lain, maka ini lebih besar tanggungannya. Taubatnya pun tidak cukup dia hanya bertobat kepada Allah, tapi harus mengembalikan hak orang lain. Ya. Misalnya seorang melakukan melakukan maksiat yang tidak ada hubungannya dengan orang lain, mungkin melihat sesuatu yang haram, ya, dia bertobat kepada Allah sudah cukup tanpa ada hubungan dengan orang lain. Tapi kalau dia mendolimi orang, ngambil hartanya orang, dia tobat sama Allah dan dia harus kembalikan, maka ini lebih besar. Kemudian disebutkan lagi kesyirikan. Jelas kesyirikan lebih besar daripada mendolimi orang lain, karena kesyirikan ini zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladzulmun azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu yaitu kezaliman yang paling besar, karena dia telah merampas haknya Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang memiliki hak untuk diibadahi tanpa mengibadahi kepada selainnya, ya, ini menjadikan hak Allah ditaruh di makhluk, ya. Dia ibadah kepada selain Allah, minta-minta kepada selain Allah, padahal itu haknya Allah. Maka ini jauh lebih besar. Kemudian disebutkan setelah itu, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ya. Kalian berucap atas nama Allah terhadap apa yang tidak kalian ilmui, berucap tanpa ilmu, ya. Maka ini urutan yang paling terbesar. Kenapa? Ini dari jenisnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, ya. Ini jenisnya, bukan secara person-personnya, bukan secara bagian-bagian dosa berucap atas nama Allah tanpa ilmu, ya. Kalau secara jenis itu lebih besar daripada kesyirikan. Karena di antara berucap atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu masuk dalam kategori kesyirikan juga. Misalnya apa? Seperti seorang mengucapkan Allah punya anak, ya, Allah memiliki anak. Ini kan ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Allah nggak pernah memberitahukan, bahkan Allah menetapkan dirinya itu Al-Ahad, yaitu Maha Esa. Lah kok ini mengucapkan Allah memiliki anak, ya. Padahal Allah sudah menegaskan lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Ini kan ucapan tanpa ilmu, dan ini ucapan syirik juga, ya. Maka ini yang dimaksud jenis, ya, ucapan tanpa ilmu atas nama Allah. Ini jenisnya secara globalnya itu lebih besar dari kesyirikan, karena sumber kesyirikan itu pada hakikatnya adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu, ya. Tapi kalau dilihat dari satu persatunya dosa, ya, itu tidak mesti, ya, tidak mesti. Misalnya seseorang mengatakan bahwasanya perayaan Maulid ini disyariatkan. Ini kan ucapan tanpa ilmu juga, ya, atas nama Allah, ya. Akan tapi dibandingkan orang yang meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, memberikan sesajen di jembatan ketika dibangun atau di laut selatan, ya, ini jelas memberikan sesajen, melakukan kesyirikan tersebut jauh lebih besar dosanya dibandingkan dia mengatakan Maulid ini disyariatkan, ya. Ini kalau dilihat dari setiap afrodnya, ya, setiap satu persatunya dari jenis dosa, ya. Tapi kalau secara globalnya ini dikatakan berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih besar dibandingkan kesyirikan, karena sumbernya setiap kesesatan maupun kesyirikan itu berdasarkan karena dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini sama dengan ketika ucapan para ulama yang mengatakan bahwasanya kebid'ahan itu lebih keras, lebih besar, ya, lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Ini juga jenisnya, bukan ketika satu persatunya, ya. Kalau satu persatunya, ya jelas orang berzina ya lebih besar dosanya dibandingkan orang yang melakukan perayaan Maulid, orang yang melakukan tahlilan. Jelas orang yang berzina jelas lebih besar. Orang yang melakukan minum khamar jelas lebih besar dosanya, ya, dibandingkan orang yang mengikuti perayaan Maulid misalnya. Sama-sama dosa, tapi dosanya jauh lebih besar orang yang melakukan maksiat tadi, ya. Tapi kalau dilihat dari secara globalnya, ya, maka kebid'ahan itu memang lebih dicintai oleh iblis
ya, dan lebih berat dibandingkan maksiat itu secara global, ya. Jadi bukan kok secara individunya, kemudian setiap ada bid'ah, ya, kemudian dikatakan wah bid'ah ini jauh lebih besar daripada zina, bid'ah ini lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada main judi. Ya enggak seperti itu, ya. Ini hanya ucapan global saja, ya. Baik. Demikian juga berucap atas nama Allah tanpa ilmu karena pada hakikatnya semua kesesatan itu sumbernya karena ini, ya. Fala yajuzu li ahadin an yaqula 'ala Allah bighairi ilmin. Maka tidak boleh bagi seorang untuk berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Seperti mengucapkan innallaha harrama kadza, atau innallaha abaha kadza, atau innallaha syara'a kadza wa huwa ghairu masyru', ya. Seperti seorang mengucapkan Allah telah mengharamkan ini, Allah telah membolehkan ini, Allah telah mensyariatkan ini, padahal tidak disyariatkan. Padahal Allah tidak pernah mengatakan itu haram, tidak pernah mengatakan itu boleh, ya, tidak pernah mengatakan itu disyariatkan. Tapi karena dia berucap, ya, karena ada tujuan-tujuan tertentu sehingga dia mengucapkannya. Hadza qaulun 'ala Allah bighairi ilm. Maka contoh-contoh tersebut itu adalah contoh mengucapkan atau ucapan atas nama Allah tanpa ilmu, wal billah. Wa an yufti wa huwa la ya'lam, atau seseorang jawaban padahal dia tidak mengetahuinya. Maka ini termasuk berucap tanpa ilmu. Misalnya seorang ditanya, dia nggak tahu sebenarnya, tapi karena yang ikut kajian wah banyak, aku nek ra jawab isin iki, ya. Wis di ustadke, wis di ulama ke, ning kok ora ngerti. Ya, jari ini wis sinau pirang-pirang puluh tahun, belasan tahun, ning ditekoki kok ora ngerti. Wah, yo mau ditaruh mana muka gue? Ya, kita taruh nang ngarep lah, pameh diwalik, ya. Maka ketika seperti itu dia berfatwa tanpa ilmu, maka ini juga tidak diperbolehkan, dan ini berarti ucapan atas nama Allah tanpa ilmu, ya, karena dia mengucapkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Bal yatakharras, bahkan dia berani berdusta, ya. Setahu saya ini, padahal dia nggak tahu, ya, padahal dia nggak tahu. Oh, ini kan ada khilaf, baca aja belum kok sudah bilang ada khilaf, ya. Ini biasanya yang sering digunakan, ya, oleh orang-orang yang cara Jawa ini mundur isin, ya. Sebenarnya justru dia sebenarnya tahu kalau ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, tapi kan wah, manusia ini pengikut saya kalau tak katakan nggak boleh, wah, iki mengancam, ya, nanti surat diceluk neh iki, rakon ngisi kajian neh iki, ya. Akhirnya dia ngeles, ya ini ada khilaf, ya ini masalahnya luas, padahal baca aja belum, ya. Ini namanya berucap tanpa ilmu, ya. Wa hadza khatirun jiddan, dan ini perkara yang sangat berbahaya, mengkhawatirkan, ya, bisa menyesatkan manusia. Wa hadza kadzabun 'ala Allah azza wa jalla, dan ini bentuk dusta atas nama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-23 mengatakan, faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi idh ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran padanya? Bukankah jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang yang kafir? Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala.
fala yajuzul qaul 'ala Allah bil ilmin, maka tidak boleh berucap ya atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai'in lam yanzil alaihi fihi wahyun yu'ajjilul ijabata hatta yanzila alaihi alwahyu minallahi fa kaifa bighairihi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang sesuatu padahal wahyu belum turun, maka Rasulullah menunda ya jawaban tersebut. Biasanya Rasulullah diam ya atau suruh nunggu ya, dia bilang wahyu belum turun ya, sehingga turun wahyu berkenaan dengan pertanyaan para sahabat tersebut ya. Ini Rasulullah ya, di saat-saat wahyu turun Rasulullah enggak mentang-mentang wahai Nabi wis mumpung dipercaya setiap pertanyaan dijawab ya, padahal itu berkaitan dengan sesuatu ajaran dan keyakinan yang harus diamalkan dan diyakini pada saat itu ya. Rasulullah nggak malu-malu, nggak segan-segan untuk menunda jawaban ya, menunggu wahyu turun ya, berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh para sahabat ya. Ini Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita ya? Wal alim yukhfa alaihi asya'un katsirah, dan seorang berilmu setinggi apapun kedudukan seorang alim, maka masih banyak perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak dia ketahui ya. Ini yang perlu dicatat. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya tidak ada seorang alim pun itu yang mengetahui kebenaran 100% ya. Satu sama lain saling melengkapi. Kadang ada dalam satu permasalahan si alim A ini lebih tahu, dia dengan pengetahuannya 90% dari kebenaran tersebut ya. Dalam masalah lain si alim B yang lebih tahu ya. Demikian ya. Tidak ada yang mengetahui 100%, maka dia harus mengetahui kadar dirinya, apalagi berkaitan dengan masalah pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan agama. Fa idza lam yakun indaka wuduhun fil mas'alah wa dalilun minal kitab wa sunnah faqul la adri. Maka apabila engkau tidak memiliki kejelasan ya di dalam satu masalah atau tidak memiliki dalil dalam kitab maupun sunnah, maka katakan tidak tahu ya. Makanya la adri itu dikatakan nisful ilmi. Kalimat tidak tahu itu separuh dari ilmu itu sendiri ya, karena dia tahu kapasitas dirinya ya. Makanya rahimallahu ya, kata para ulama, semoga Allah merahmati imra'an, yaitu seseorang ya ya'rifu qadra nafsihi, yang dia mengetahui kadar dirinya ya. Kalau dia memang tidak mengetahui dari pertanyaan yang diajukan pada dirinya, maka katakan tidak tahu ya. Wala yunkis hadza min ilmika wa qadrika, dan ucapan tidak tahu itu tidak akan pernah mengurangi ilmumu dan kadar kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya, jangan bayangkan kalau wah sithik-sithik nek ditekoni ra ngerti kok dadi wong bodoh loh. Ya. Enggak. Justru disitulah letak ya kemuliaan seseorang ketika dia mengatakan tidak tahu pada sesuatu hal yang memang dia tidak tahu. Ya. Bal yazidu hadza min qadrika indallahi subhanahu. Ya. Bahkan itu akan menambah kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, sering mengucapkan kalimat tidak tahu ketika dilontarkan pertanyaan. Kita lihat fasu'ilal Imam Malik rahimahullahu an arba'ina mas'alatan. Pernah suatu hari Imam Malik rahimahullah ditanya 40 pertanyaan
Ya, fa ajaba an ba'dihha, maka dijawab sebagiannya saja, sebagian kecil. Ya, ada yang mengatakan yang dijawab itu enggak sampai 10. Ya, sebagian besarnya, ya, wa qala an aktsariha la adri, sebagian besarnya 30 sekian pertanyaan dia ucapkan la adri, la adri, la adri, la adri. Ya, enggak tahu. Saat tanya hukumnya ini enggak tahu. Saat tanya hukumnya ini enggak tahu. Ya. Imam Malik rahimahullah, ya, yang dijuluki dengan Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah waktu itu. Qala lahu sa'il, kemudian orang yang bertanya mengatakan kepada Imam Malik, ana ji'tuka min biladin ba'idatin, aku ini wahai imam telah datang kepadamu dari negeri yang jauh, ya, wa tahammaltu safaran, dan aku sudah menanggung beban safar. Dan dahulu safar kan berjalan, ya, kebanyakannya berjalan, ya, pakai tunggangan itu jarang. Ya, istilahnya kalau nggak kaya nggak bisa beli kuda, apalagi onta. Ya, kalau sekarang juga seperti itu. Kalau nggak kaya, ya, kalau zaman dahulu nggak bisa beli kendaraan, sepeda motor. Tapi sekarang nggak kaya pun bisa, ya, karena apa? Tanpa DP. Ya. Jadi orang ini mengatakan, aku telah datang kepadamu dari negeri yang jauh dan menanggung beban safar yang berat. Wa taqul la adri, kemudian engkau kok katakan enggak tahu wahai imam, ya. Faqala lahul Imam Malik, maka ketika Imam Malik diprotes mengatakan, ya, irkab rahilatak, ya, naiki tungganganmu. Artinya kembali, wadhab ilal baladi alladzi ji'ta minhu, kembali ke negerimu yang jauh itu. Sudah. Ya, wa qul linnas sa'altu malikan wa qala la adri, katakan kepada seluruh manusia di negerimu, kamu telah bertanya kepada Imam Malik, imam yang masyhur, imam yang terkenal tersebut, katanya ahlul ilmi dan lain sebagainya, ilmunya banyak. Katakan kalau Imam Malik itu enggak tahu, wis ora apa-apa. Ya. Imam Malik orang gagas, mau dikatakan bodoh, mau dikatakan karena takutnya Imam Malik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia nanti menjawab tanpa ilmu. Ini seorang imam Darul Hijrah. Mungkin kalau pertanyaannya Imam Malik itu kalau riwayatnya detail mungkin ditanyakan kepada ustadz-ustadz sekarang, mungkin istilahnya kepada saya sekalipun mungkin tak jawab. Ya. Tapi ini Imam Malik, ya, rahimahullah, ilmunya yang enggak tanggung-tanggung, yang dia memiliki mazhab sendiri, ya, mazhab kedua, ya, setelah mazhab Abu Hanifah. Ini ditanya 40 pertanyaan di satu majelis, yang dijawab cuma tidak sampai 10, 30 sekian dijawab enggak tahu semuanya. Ya, tidak sebagaimana sekarang, ya, majelisnya cuman majelis tanya jawab. Kabeh jawab, ya. Menurut saya, akhirnya seperti itu. Kalau nanti nggak, ya menurut saya, ya. Maka ini suatu ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Karena jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan agama harus ada dalilnya. Karena ini berkaitan dengan apa yang nanti akan diamalkan manusia. Manusia tersesat atau tidak ketika dia bertanya tergantung jawabannya. Ya. Wa hakadha ahlul ilmi wa ahlul khasyah min Allah. Dan inilah kondisi ahlul ilmi dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita tidak boleh mengikuti jejaknya orang-orang jahiliyah yang mereka sering berucap atas nama Allah tanpa ilmu, mengatakan Allah punya anak, ini Nabi Isa ini anaknya Allah, Uzair anaknya Allah, ya, mengatakan ini loh perayaan ini disyariatkan oleh Allah. Ini enggak boleh,
harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya oke, diamalkan. Tapi kalau nggak ada dalilnya, jangan main logika. Ya menurut saya baiklah ini. Ya, oh yang rane eleke, eleke apa to? Zikir, eleke apa to? Sholawatan, eleke apa to? Ziarah kubur. Pakai logika, padahal bukan ziarah kubur tapi minta kepada kuburan. Padahal bukan sholawatan tapi meyakini hal-hal tertentu di acara-acara tersebut. Ya, seperti yang terkenal mahalul qiyam, ketika berdiri ruhnya Nabi Muhammad SAW datang dalam perayaan tersebut. Ini kan jelas menyimpang, mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Berarti mengatakan Allah itu membangkitkan Nabi Muhammad SAW lagi untuk datang ke dunia, padahal Allah tidak pernah mengatakan. Bahkan orang yang mati di dalam kuburan sudah tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Ya, ini kan penyimpangan-penyimpangan yang diatasnamakan atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, maka ini tidak boleh kita lakukan karena ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.